Oke bro, sebelum kita lanjut ke part 3, ada info dan koreksi penting nih. Di part 1 dan 2 kemarin, gue salah menyebut nama karakter utama kita sebagai Xiao Huan. Ternyata, setelah gue cek lagi, nama yang benar adalah Su Heng. Jadi, mulai dari part ini dan seterusnya, kita akan menggunakan nama Su Heng, biar sesuai dengan cerita aslinya. Sorry banget atas kesalahannya, dan mari kita lanjutkan petualangan Su Heng. Di part 2 sebelumnya, Su Heng kembali diuji oleh gurunya, sang penguasa kastil. Ia dipaksa berhadapan dengan beruang berbaju besi yang menakutkan. Setelah berhasil menahan tekanan energi sang beruang, kini di part 3, saatnya bagi Su Heng untuk melakukan serangan balik. Berdiri tepat di samping naga birunya, Su Heng langsung memberi perintah. Gunakan skill Demon Breath, Shadow Ball. Seketika, naga itu mulai mengumpulkan energi. Bola energi berwarna ungu pekat terbentuk dari mulutnya. Dan, dengan cepat, bola energi itu pun ditembakkan. Melesat dengan kecepatan tinggi, lurus ke arah kepala si beruang raksasa. Tapi, yang terjadi selanjutnya, benar-benar di luar dugaan. Bola energi padat, yang terlihat begitu kuat itu, ternyata, tak mampu menggores sedikitpun kepala sang beruang. Melihat serangan yang lemah itu, sang penguasa kastil langsung mengejeknya. Nak, apa kau belum makan apapun? Seranganmu itu, bahkan hanya terasa geli bagi beruangku, ucapnya. Tapi, menanggapi ejekan itu, Su Heng hanya tersenyum tipis. Ia lalu memberi perintah baru pada naganya, untuk menggunakan skill yang sama, tapi, dalam jumlah yang banyak. Naga biru itu pun bersiap, dan mulai melancarkan serangan bertubi-tubi. Bola-bola Shadow Ball ditembakkan tanpa henti, menghantam titik yang sama di kepala si beruang, berulang-ulang kali. Hingga pada akhirnya, serangan beruntun itu pun berhasil. Pertahanan beruang berbaju besi itu pun pecah. Sebuah retakan, bahkan lubang, kini terlihat jelas di kepalanya, akibat rentetan serangan Shadow Ball milik naga Su Heng. Serangan itu sukses membuat si beruang batu merasakan sakit, hingga tubuhnya bergidik. Hal itu bahkan sempat mengagetkan sang penguasa kastil. Tapi, inilah hasil yang sebenarnya ia harapkan. Dengan perasaan puas, ia berkata, bahwa cara naga itu menggunakan skillnya adalah cara yang sangat baik. Meskipun skill itu sendiri belum begitu kuat, tapi saat digunakan untuk menyerang secara terus-menerus, efeknya bisa jadi sangat besar. Tak hanya itu, sang penguasa kastil juga memuji kecepatan dan akurasi serangan dari naga milik Su Heng. Tentu saja, hal itu membuat Su Heng sangat bangga karena dipuji oleh gurunya. Karena keberhasilan inilah, sang guru akhirnya mengakui Su Heng dan naganya. Ia pun memberikan hadiah yang telah ia janjikan. Sebuah cincin emas yang bersinar, segel tamer. Di samping itu, sang penguasa kastil juga mengatakan, bahwa Su Heng tidak perlu khawatir jika kelak naganya tumbuh menjadi raksasa. Karena cincin segel tamer yang baru ia berikan, mampu menampung hingga 10 hewan peliharaan sekaligus. Mendengar itu, Su Heng sangat bahagia dan menerima hadiah itu dengan penuh sukacita. Tapi, sang guru berkata, jangan terlalu senang dulu. Meski skill yang dikembangkan lumayan, tapi kau masih sangat kurang dalam pengalaman bertempur. Ia melanjutkan, bahwa pengalaman bertempur hanya bisa didapatkan dalam pertarungan yang sesungguhnya. Karena hal itu pula, sang penguasa kastil ingin mengirim Su Heng ke garnison di garis depan utara. Di sana, ia akan memiliki banyak kesempatan untuk bertarung dengan spesies-spesies berbahaya. Dan tanpa perlu menunggu persetujuan, sang guru langsung menekankan bahwa, dalam 3 hari ke depan, Su Heng harus melapor ke markas militer. Akan ada seseorang yang mengantarnya berangkat menuju misi tersebut. Perintah mendadak itu, tentu saja membuat Su Heng cukup terkejut. Dan, di lain tempat, diceritakan bahwa, dalam benteng-benteng itu, berjaga para tamer dan militer dengan senjata-senjata kuat serta canggih. Dari keempat garis pertahanan, wilayah selatan dan utara adalah yang paling berbahaya. Bagaimana tidak, mereka di sana hampir setiap hari harus berperang melawan spesies-spesies berbahaya. Di sisi lain, Su Heng tengah sibuk berbelanja perbekalan. Ia bahkan meminta pada gurunya agar tunjangan tamernya dibayar di muka, dan ia pun langsung dibayar penuh, sebanyak 250.000 koin baja. Setengah dari uang itu, langsung ia belanjakan untuk keperluan makan naganya. Selama 3 hari penuh,
Ia sibuk membuat persediaan makanan naga yang bisa disimpan dalam waktu lama untuk misinya nanti. Dan kini, saatnya tiba. Kendaraan yang akan mengantar Su Heng ke garis pertahanan mulai berjalan, meninggalkan kastil di belakangnya. Tujuannya, pos jaga nomor 7 di bagian utara, untuk bertugas sebagai anggota tim di sana. Kini, Su Heng sudah berada di dalam kendaraan, melewati sebuah perkebunan yang tak begitu luas. Bahkan, dari total 7 perkebunan yang ada, semuanya masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 50.000 sampai 60.000 orang di area itu. Bekerja di perkebunan pun bukan hal yang mudah, karena para pekerja di sana selalu menanggung resiko besar, bisa diserang oleh spesies berbahaya kapan saja. Ini adalah pekerjaan berbahaya kedua setelah bergabung dengan tim pencari, pekerjaan yang bahkan ingin dihindari oleh para penduduk. Setelah melewati perkebunan, akhirnya Su Heng sampai di garis pertahanan utara. Kendaraannya berhenti tepat di dalam sebuah benteng pertahanan yang kokoh. Orang yang mengantarnya pun berpamitan. Tuan Su, ini pos jaga nomor 7. Saya doakan yang terbaik untukmu. Saya harus kembali dan melapor. Saya takkan tinggal lebih lama lagi, ucap orang tersebut. Su Heng hanya merespon dengan santai sambil melambaikan tangan. Di lain sisi, dari atas benteng, para penjaga yang bertugas melihat kedatangan Su Heng. Salah satu dari mereka berkata dengan terkejut. Apa yang kau katakan? Kepala staf mengirim pendatang baru secara pribadi. Seseorang di sampingnya menjawab dengan santai. Aku dengar, dia seorang tamer. Apa kau tak melihat makanan di mobilnya? Semua makanan itu, untuk binatang panggilannya, seru pria itu. Mendengar itu, si penjaga berambut merah langsung berekspresi kaget, seolah baru saja tersambar petir. Apa? Lalu, apa yang kita tunggu? Bukankah kita harus segera turun untuk membantunya? Ucapnya dengan tergesa-gesa. Temannya pun baru sadar, kalau yang datang ini bukanlah pendatang baru biasa. Dengan panik dan tergesa-gesa, keduanya pun langsung berlari menuruni benteng, menghampiri Su Heng sambil berteriak. Tuan! Tuan Su! Tentu saja, hal itu membuat Su Heng cukup terkejut. Tak berhenti di situ, kedua penjaga itu langsung mengangkat karung-karung makanan milik Su Heng. Bagaimana Anda bisa melakukan ini secara pribadi, Tuan Su? Biarkan kami membantu Anda untuk memindahkannya, ucap mereka basa-basi. Su Heng sendiri merasa semua ini tidaklah perlu. Tapi si pria berambut merah melanjutkan. Tidak apa-apa, Tuan Su. Ah, ya, perkenalkan, nama keluarga saya adalah Huang. Anda bisa memanggil saya Xiao Huang. Tolong jaga kami untuk kedepannya, Tuan Su, ucap pria itu dengan penuh semangat, sambil memanggul beberapa tumpuk karung di pundaknya. Menanggapi hal tersebut, Su Heng justru berkata dengan hormat. Tidak, kau bahkan lebih tua dariku. Aku yang harusnya memanggilmu kakak Huang mulai sekarang, ucap Su Heng. Sikap rendah hati itu, tentu saja membuat Huang begitu terharu. Bahkan, dengan tangis bahagianya, ia berkata, baru kali ini, aku melihat, bahkan bertemu dengan seorang tamer yang baik sepertimu, ucapnya dengan penuh kagum kepada Su Heng. Pria itu pun langsung berbalik, dan meminta semua bawahannya untuk segera membantu memindahkan semua barang bawaan milik Su Heng. Diceritakan, bahwa terdapat 29 pos penjagaan di garis pertahanan bagian utara. Dan Su Heng, kini berada tepat di pos pertahanan nomor 7. Tapi, tempat ini punya sejarah kelam. 10 tahun yang lalu, pos di tempat ini pernah dihancurkan sampai menjadi reruntuhan oleh para monster, dan tidak ada satu orang pun yang selamat dari kejadian itu. Pos 7 yang sekarang, dibangun kembali tepat di atas reruntuhan tersebut. Dan disinilah, tempat di mana Su Heng akan memulai misi pertamanya. Kini di dalam benteng, terlihat sebuah hidangan sederhana disiapkan, untuk menyambut kehadiran Su Heng di sana. Sambil menyuguhkan hidangan kepada Su Heng, Huang pun berkata, Ayo Tuan Su, cobalah makanan yang dimasak oleh Ah Wen. Walaupun kita tidak memiliki kondisi yang baik, tapi keahlian memasak Ah Wen sangatlah baik. Cobalah ini Tuan Su, ucap Huang. Sambil tersenyum dan merasa sedikit sungkan, Su Heng menjawab, Kakak Huang, panggil saja aku dengan namaku. Kita adalah kawan, tak perlu memanggilku dengan sebutan Tuan. Tak sampai di sana, Huang kembali melanjutkan.
Tuan Tamer adalah yang terkuat di sini. Aku tetap harus memanggilmu dengan panggilan Tuan Su, ucapnya sambil terus memuji Su Heng. Namun, Su Heng masih memaksanya dengan berkata, "Jangan begitu, kalau begitu, aku akan memanggilmu Saudara Huang. Dan kau harus memanggilku Saudara Su," ucap Su Heng sembari terus meyakinkan. Sambil mulai menyantap hidangan yang telah disediakan, Su Heng pun mulai bertanya tentang kondisi di pos mereka. Ia ingin tahu, seberapa sering pos mereka harus berhadapan dengan para spesies berbahaya. Menanggapi hal itu, seorang pria yang sedang asyik makan daging dan memakai penutup kepala hitam pun mulai menjelaskan. Ia berkata, kalau pos mereka berada sedikit di bagian tengah, jadi tekanan serangannya lebih kecil dibandingkan pos di area luar. Tapi, ia melanjutkan, tetap saja, selalu ada beberapa monster yang berhasil sampai ke area itu. Sambil menunjuk ke arah belakang Su Heng, pria itu berkata dengan santai, "Saudara Su, lihatlah di sana. Itu adalah beberapa beast yang kita buru beberapa hari ini," ucapnya. Pria itu mungkin mengatakannya dengan santai, tapi tidak dengan Su Heng, yang nampaknya cukup terkejut melihat pemandangan itu. Tak sampai di sana, ia juga menjelaskan bahwa tiap pertengahan dan akhir bulan, akan ada petugas yang datang untuk menghitung jasa militer mereka. Sebuah konvu juga akan datang, untuk mengangkut semua beast yang telah mereka kalahkan, dan memberi mereka poin jasa. Hal itu, tentu saja membuat Su Heng sangat terkesan. Sambil memberi acungan jempol, ia memuji mereka. "Luar biasa. Bahkan tanpa bantuan seorang Tamer, kalian bisa mencapai hal sehebat ini," ucap Su Heng. Menanggapi situasi yang santai itu, salah seorang di sana pun bertanya pada Su Heng. "Oh ya, Saudara Su, apa beast panggilanmu? Bisa kamu tunjukkan kepada kami?" ucapnya dengan penuh harap. Permintaan itu mungkin terdengar wajar, tapi tidak bagi Huang. Ia justru terlihat sangat terkejut mendengar ucapan rekannya tersebut. Dengan marah, Huang langsung menegur rekannya. "Bagaimana bisa kalian menanyakan hal itu? Apa kalian tidak tahu aturan? Beast seorang Tamer tak bisa dipanggil seenaknya," sembari mengingatkan dengan tegas. Namun, di lain sisi, Su Heng sama sekali tak mempermasalahkan hal tersebut. Justru, ia langsung memanggil naga miliknya dari cincin segel Tamer. "Keluarlah, naga!" ucap Su Heng. Tak lama kemudian, naga biru itu pun perlahan mulai keluar, dan menampakkan wujudnya di hadapan semua orang. Seketika, mereka semua langsung terkejut. Bahkan yang membuat mereka tak percaya adalah fakta bahwa peliharaan milik Su Heng merupakan spesies yang paling berbahaya. Naga itu pun berdiri dengan gagah di sisi Su Heng. Dengan bangga, Su Heng memperkenalkannya. "Ini adalah binatang panggilanku, naga," ucapnya. Dengan ekspresi tak percaya, orang yang tadi meminta untuk melihatnya langsung menanggapi. "Saudara Su, binatang pertamamu adalah spesies bahaya paling atas. Kau sangat luar biasa, Saudara Su," ucapnya penuh semangat. Tapi, pujian yang penuh semangat itu justru membuat naga Su Heng waspada. Ia langsung mengeluarkan skill miliknya, kekuatan naga, Mix Shock. Seketika, energi ungu yang masif mulai terpancar keluar dari sekitar tubuh naga tersebut. Pria itu pun sangat terkejut melihat kekuatan dahsyat yang keluar dari naga sekecil itu. Tapi, sebelum hal yang lebih buruk terjadi, Su Heng langsung memukul kepala naganya dengan cukup kuat untuk menghentikannya. Sembari memperingatkan, ia memarahi peliharaannya itu. "Jangan gunakan skill pada mereka. Itu sangat kasar," ucap Su Heng. Naga itu pun merespon dengan wajah penuh penyesalan. Karena kejadian itu, Su Heng pun berbalik dan bertanya pada si penjaga, yang ternyata bernama Xiao Hu. "Saudara Hu, apakah kau baik-baik saja?" ucap Su Heng memastikan kondisinya. Dengan perasaan lega, Xiao Hu pun menjawab, "Ah, Saudara Su, aku baik-baik saja. Tak kusangka, ternyata binatang panggilanmu begitu luar biasa," ucapnya, sembari merasa baru saja terlepas dari ancaman maut. Melihat itu, semua orang yang ada di sana pun langsung tertawa, menanggapi kejadian lucu tersebut. Salah seorang dari mereka mulai meledek Xiao Hu. "Oi oi oi, kau bilang, kau baik-baik saja. Hah, kau pasti hampir pipis dicelanakan tadi,"
ucapnya, yang langsung disambut tawa oleh semua orang. Kini, hari pun berlalu, dan suasana benteng pun berganti menjadi malam. Setelah makan dan saling berkenalan, Su Heng kini menjadi cukup akrab dengan kelima orang bersaudara yang ada di sana. Mereka pun terus berkumpul hingga petang. Setelah semuanya beres, kini terlihat Su Heng sedang berada di ruangannya, ditemani naga kecilnya yang tertidur lelap di sampingnya. Ia sedang berlatih, menggunakan metode pelatihan pikiran berdasarkan petunjuk dari gurunya tersebut. Metode penempaan pikiran ini disebut juga dengan metode penempaan pernapasan kristal, yang memiliki 3 langkah utama. Pertama, ia harus menghilangkan semua pikiran yang mengganggu. Kemudian, ia harus membangun lingkungan meditasi kristal di dalam benaknya. Dan juga, ia harus bermeditasi dan membayangkan dirinya sendiri sebagai sebuah kristal. Kemudian yang kedua, ia harus bekerja sama dengan frekuensi pernapasan khusus yang luar biasa agar membuat pikirannya secara bertahap menyatu dengan lingkungan meditasi. Dan yang terakhir, inti dari metode penempaan ini adalah penempaan pikiran itu sendiri. Tak lama kemudian, sebuah aura energi berwarna biru mulai nampak, perlahan muncul dan mengelilingi tubuh Su Heng. Tak lama kemudian, Su Heng pun selesai dengan latihannya. Ia lalu bergumam, "Kurasa, menurut kemajuan latihan saat ini, akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai tahap kristal jiwa seperti yang disebutkan guru." Ia melanjutkan pikirannya. Orang jenius seperti kakak senior Bai Susu saja butuh waktu 1 bulan untuk berkultivasi penuh. Kurasa dia benar-benar seorang monster, ucap Su Heng, sembari menatap cahaya bulan dari jendela kamarnya. Namun, ketenangan Su Heng tak bertahan cukup lama. Benar saja, tak lama kemudian, terdengar suara alarm bahaya berbunyi di sekitar benteng. Hal itu, tentu saja langsung mengejutkan Su Heng seketika. Tak lama kemudian, pintu kamarnya tiba-tiba terbuka, dan saudara Huang masuk dengan tergesa-gesa. Sambil berteriak panik, ia berkata, Saudara Su, cepatlah keluar. Sesuatu yang buruk telah terjadi," ucapnya. Peringatan itu tentu saja makin membuat Su Heng terkejut. Kini, terlihat sekawanan belalang sembah berwarna merah, dengan ukuran yang cukup besar, terbang di udara, lurus menuju arah benteng pertahanan pos 7. Su Heng pun langsung melihat kedatangan mereka, menggunakan sebuah teropong. Ia lalu berkata kepada saudara Huang, "Spesies ini cukup berbahaya. Dia memiliki baju besi dan sabit, bahkan dapat dengan mudah membelah batu bata dengan menggunakan tangan sabitnya," ucap Su Heng. Tak sampai di sana, Su Heng melanjutkan, "Saudara Huang, tampaknya mereka sudah menjadi kelompok spesies yang sudah dewasa," sembari memperingatkan. Namun, dengan santai saudara Huang menjawab, "Saudara Su, binatang sabit ini adalah binatang yang umum di garis pertahanan utara. Bahkan, jenis serangga ini memiliki kemampuan reproduksi yang kuat. Sekarang, kita hanya berhadapan dengan beberapa ekor, seharusnya tak begitu sulit untuk menanganinya," ucap saudara Huang. Saudara Huang pun mulai memberi instruksi kepada yang lainnya, bahwa mereka akan segera melakukan kontak dengan para binatang itu. Ia pun langsung membagi tugas. Lao Yu dan aku akan berada di senapan mesin penjaga. Awen akan menjaga ke arah barat laut. Xiao Hu dan Xiao Lu akan berjaga di parit penembakan nomor 5 dan juga nomor 6. Kemudian, Ah Wen dan Huan Fu akan mengurus 3 musuh dewasa yang menyerang. Saudara Huang juga meminta agar mereka menyisakan bagian untuk Su Heng. Dengan begitu, mereka pun langsung bergerak ke masing-masing posisi yang telah ditentukan. Terdengar lesatan peluru yang begitu dahsyat, langsung menghantam ke arah para belalang yang menyerang. Namun, ternyata para belalang itu memiliki skill armor yang dapat melindungi tubuhnya dari serangan. Dibutuhkan rentetan hujan peluru untuk bisa menembus pertahanan belalang tersebut. Hingga akhirnya, mulai terlihat retakan di armor milik belalang itu. Dan, dengan tembakan yang terus-menerus, pertahanan armor itu pun hancur, dan peluru-peluru akhirnya mampu menembus tubuh si belalang. Dengan penuh semangat, saudara Huang terus memberondong dari senapan mesin miliknya sambil berteriak, "Serang mereka! Jangan lupa, jangan mengenai kepalanya. Jika tidak, mayat mereka tidak akan bernilai banyak. Terus serang!"
ucapnya dengan membara. Sambil memperhatikan dari sisi lain, Su Heng menyadari sesuatu. Skill Armor Coverage milik serangga itu ternyata tidaklah begitu kuat. Namun, itu sudah cukup mampu untuk melemahkan serangan dari peluru normal. Su Heng pun terus memperhatikan pertempuran yang berlangsung di sana dengan seksama. Ia pun mulai sadar akan strategi yang mereka gunakan. Ternyata, senapan mesin bertugas untuk membuat lubang pada armor musuh. Kemudian, penembak jitu akan melakukan eksekusi dari lubang yang telah terbentuk tersebut. Kini, terlihat armor belalang itu terus dihujani rentetan peluru dari senapan mesin. Begitu banyak usaha yang dikeluarkan, hanya untuk menembus satu pertahanan itu. Dan akhirnya, saat si penembak jitu mulai melihat celah di pertahanan musuh, ia pun langsung beraksi dengan senjatanya. Dan, benar saja, satu tembakan presisi itu langsung menghancurkan si serangga raksasa. Melihat itu, Su Heng pun kini mengerti, seperti inilah situasi di garis pertahanan utara. Meskipun mereka semua bukanlah seorang tamer, tapi kerjasama tim mereka sangatlah hebat. Mungkin, semua ini didasari oleh ratusan pertempuran yang telah mereka hadapi. Kini, terlihat para serangga yang menyerang, satu persatu mulai dikalahkan. Bahkan, salah satu dari serangga tersebut mencoba untuk melarikan diri dari medan tempur itu. Dengan cepat, Su Heng, saudara Huang, dan juga saudara Xiao Hu mulai berlari untuk mengejar belalang itu. Tak lama, terlihat sebuah mobil melaju dengan kencang, keluar dari dalam benteng pertahanan, dan terus mengejar serangga yang kabur tersebut. Mereka pun berhasil menghadang serangga itu dari arah depan, sebuah manuver yang sempat membuat serangga tersebut cukup terkejut. Kini, terlihat Su Heng mulai turun dari dalam mobil, dan berniat menghampiri serangga itu sendirian. Di samping itu, saudara Huang berkata pada saudara Hu, "Hei, awasi baik-baik. Mereka yang datang dari dalam kota untuk berlatih di sini, biasanya memiliki latar belakang yang sangat kuat. Jadi, pastikan dia jangan sampai cedera," ucap saudara Huang memperingatkan saudara Hu, yang berada di atas mobil dengan senapan mesin di tangannya. Tanpa rasa ragu sedikit pun, Su Heng mulai berjalan, mendekat ke arah belalang yang kini telah terhenti langkahnya. Dengan penuh keyakinan, kini Su Heng mulai mengaktifkan segel tamer di tangannya. Seketika, terpancar kilatan energi berwarna ungu, diikuti dengan kemunculan sang naga dari dalam segel tersebut. Dengan penuh intimidasi, naga itu pun terbang, melayang tepat di atas si serangga yang sedari tadi hanya dia mematung. Kini, naga Su Heng mulai bersiap untuk melancarkan skillnya, Devil Assault. Melihat sebuah ancaman yang mendekat, serangga itu pun seketika mengaktifkan skill Armor Coverage miliknya. Berharap, itu mampu untuk menahan serangan yang akan datang. Namun tak lama kemudian, hal yang tak pernah disangka oleh serangga itu pun terjadi. Sebuah hantaman keras, seketika langsung menghancurkan armor pertahanan miliknya. Bahkan, serangan itu langsung menghantam tepat di tubuh si serangga. Serangga itu pun seketika langsung terhempas ke belakang dengan cukup jauh, karena menerima serangan telak tersebut. Dengan ekspresi tak percaya, serangga itu bahkan sampai terdiam kaku setelah menerima serangan barusan. Namun, di samping itu, Su Heng justru terlihat cukup terkejut. Karena ia sadar, serangan barusan ternyata hanya mampu menembus armor milik serangga itu, dan sama sekali tidak memberinya luka sedikit pun. Sepertinya dia tidak bisa dihancurkan dengan satu serangan, ucap Su Heng. Tak menyerah sampai di situ, kini Su Heng memerintahkan naganya untuk mengaktifkan skill Shadow Ball secara beruntun. Benar saja, seketika naga itu langsung menembakkan begitu banyak bola energi dari mulutnya. Namun, lagi-lagi serangga itu tidak mau menyerah. Ia kembali menggunakan Armor Coverage untuk melindungi diri dari serangan beruntun dari naga milik Su Heng. Terlihat, semua serangan Shadow Ball itu ternyata masih belum mampu menembus armor milik si serangga. Su Heng pun mulai berpikir, mencari cara untuk mengatasi pertahanan yang cukup merepotkan itu. Namun, tak lama dari itu, giliran si serangga yang mulai menunjukkan kekuatannya. Ia mulai mengeluarkan tangan pisau miliknya, dan bersiap untuk menyerang naga milik Su Heng. Namun, Su Heng tak tinggal diam, ia langsung mengaktifkan skill Death Range untuk mengunci pergerakan serangga itu. Benar saja, seketika naga itu mulai memancarkan aura energi yang begitu kuat, hingga membuat serangga itu tidak bisa bergerak. Bahkan,
membuat serangga itu gemetar hebat akibat energi yang dipancarkan dari naga Su Heng. Tak menyia-nyiakan kesempatan, naga itu pun melesat ke arah serangga di hadapannya. Dan dengan cakar miliknya, ia merobek sebelah mata dari serangga tersebut. Sebuah serangan yang mampu membuat luka serius pada sang serangga. Merasa terdesak, kini serangga itu kembali berlari dengan niat untuk kabur. Tapi kali ini, Su Heng tidak akan melepaskan buruannya. Ia langsung mengaktifkan skill Earth Spear Sacrifice. Seketika, naga itu menghentakkan kakinya ke tanah. Tak lama kemudian, tanah di hadapan naga Su Heng mulai bergetar, dan membentuk batuan-batuan runcing di ujungnya. Dan pada akhirnya, serangga itu pun berhasil dikalahkan, dengan batu-batu yang menancap di tubuhnya dari dalam tanah. Di samping itu, saudara Huang dan saudara Hu hanya bisa diam mematung, memperhatikan pertarungan tersebut. Sebuah pertarungan yang bahkan mungkin belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Saudara Hu pun berkata pada saudara Huang, "Hei, aku rasa saudara Su tidak butuh bantuan kita." Saudara Huang pun menyadari bahwa Su Heng sangat kuat, bahkan tanpa bantuan mereka, ia dan naganya mampu mengalahkan serangga tersebut sendirian. Setelah pertempuran pertama yang dialami oleh Su Heng di malam pertamanya di pos 7, kini pagi pun menyingsing. Di ruang makan, saudara Hu sedang menceritakan kejadian semalam dengan sangat membara kepada para saudara lainnya. "Aku dengar," saudara Su berkata, "Earth Spear Sacrifice. Dan, coba tebak, monster itu seketika terbunuh dengan begitu mudah," ucapnya. Di lain sisi, saudara Huang terlihat bersama Su Heng. Ia menatapnya dengan tulus dan berkata, "Saudara Su, kau berbeda dengan mereka yang datang kemari hanya untuk berlatih. Kau sangat luar biasa," ucapnya memuji Su Heng. Su Heng pun membalas pujian itu dengan canggung. "Ah, tidak. Itu semua berkat bantuan dan kerja keras kalian semua," ucap Su Heng sembari menggaruk kepalanya. Tak lama kemudian, seseorang menghampiri Su Heng dan saudara Huang sambil berlari dan berteriak, "Saudara Huang, ada yang datang!" Teriaknya tergesa-gesa. Saudara Huang serta Su Heng pun terkejut dengan itu, dan segera berlari untuk melihat rombongan yang datang ke pos mereka. Kini, terlihat Su Heng serta saudara Huang sudah berada di atas benteng, untuk melihat para rombongan yang datang. Saudara Huang pun sadar, bahwa yang datang ke pos mereka adalah Konfu dari kantor pusat. Ia pun berkata, "Aneh, biasanya saat menghitung jasa, kantor pusat akan datang ke pos jaga satu persatu. Mereka seharusnya tidak berada di sini sampai siang hari. Apa yang membuat mereka datang begitu cepat hari ini?" tanyanya sembari mengamati situasi. Melihat Konfu itu masuk ke dalam area benteng, Su Heng pun nampak seperti menyadari sesuatu. Tak lama kemudian, terlihat seorang pria dengan rambut berwarna emas dan kacamata gelap turun dari salah satu kendaraan. Ternyata, pria itu adalah Panglima tertinggi Garis Pertahanan Utara, Lu Ling. Saudara Huang dan orang lainnya pun segera menyambut kehadiran Panglima tersebut, dengan tegas dan penuh hormat. Menanggapi itu, Panglima Lu Ling pun menjawab, "Yo, perwira Huang, sudah lama tidak bertemu." "Sepertinya, tidak ada yang berubah di sini," ucapnya dengan santai, sambil memegang satu batang rokok di tangannya. Dengan berderai air mata bahagia, saudara Huang merespon sapaan itu. "Aku tak pernah menyangka Panglima masih ingat namaku. Aku tersanjung." "Panglima, pasti perjalanan Anda sulit untuk ke sini," ucap saudara Huang sambil mengusap air matanya. Reaksi yang tentu saja membuat Panglima Lu Ling cukup heran dengan situasi saudara Huang saat ini. Panglima Lu Ling pun merespon ucapan itu. Cukup. Ini bukan perjalanan yang sulit sama sekali. Hanya kurang dari 10 menit dengan mobil untuk sampai di sini," ucapnya menghiraukan, sembari mulai berjalan. Ternyata, Panglima Lu Ling langsung berjalan untuk menghampiri Su Heng. "Bagaimana? Kau sudah terbiasa tinggal di sini?" tanyanya dengan ramah. Su Heng pun menjawab dengan gugup. Melapor pada Panglima," ucap Su Heng penuh ragu. Seketika, Panglima Lu Ling merespon sapaan itu dengan intimidasi. "Apa? Kau panggil aku apa?" ucapnya sembari memegang pundak Su Heng. Seketika dengan sigap, Su Heng langsung meralat panggilannya. "Kakak senior ketiga, senang bertemu dengan Anda,"
Aku sudah terbiasa tinggal di sini, ucap Su Heng sembari memberi hormat. Sambil memegang kepala Su Heng, Panglima Luling pun berkata dengan ramah. Adik junior, senang mendengar kau sudah terbiasa di sini. Tak sampai di sana, Panglima Luling juga melanjutkan ucapannya. Guru telah mengatakan kepada kami beberapa kali, bahwa dia telah menerima seorang murid jenius lagi kali ini. Aku dengar dari kepala staf, bahwa kau tidak sempat menemuiku saat datang ke kantor pusat. Terakhir kali, aku melewatkannya karena aku pergi untuk memusnahkan sekelompok monster. Tapi, kali ini aku datang secara khusus untuk menemuimu. Ucapnya penuh dengan semangat. Hal itu, tentu saja membuat saudara Huang dan anggota lainnya sangat terkejut. Mendengar fakta bahwa, Panglima tertinggi sektor utara, datang jauh-jauh ke pos jaga terpencil mereka, hanya untuk bertemu dengan Su Heng. Hal itu pun seketika membuat saudara Huang bergumam. Aku pikir, saudara Su hanya seorang tamer biasa. Aku tidak pernah menyangka dia adalah murid dari penguasa kastil. Untungnya, tidak ada hal buruk yang menimpa saudara Su, ucap saudara Huang sembari mengelus dada dan merasa lega. Tak lama kemudian, Panglima Luling memberi perintah kepada perwira Huang dan juga anggotanya, agar segera menghitung hasil buruan mereka selama setengah bulan terakhir ini. Dan juga meminta mereka untuk tidak mengganggunya. Kini, Panglima Luling pun meminta Su Heng untuk segera mengeluarkan naga miliknya. Ia berkata, bahwa, penguasa kastil telah secara khusus memintanya, untuk memeriksa status pertumbuhan Su Heng, serta melaporkan hasil perkembangannya. Su Heng pun terkejut dengan hal tersebut. Ia beranggapan, bahwa gurunya tidak akan peduli saat ia berada jauh dari kastil. Ia pun tak menyangka, bahwa sang guru sampai mengirim seseorang kepadanya, hanya untuk memeriksa hasil latihan Su Heng. Menuruti permintaan tersebut, Su Heng segera mengeluarkan naganya dari segel tamer miliknya. Seketika, keluarlah naga biru dengan aura ungu di sekitar tubuhnya, dari segel tamer milik Su Heng. Melihat hal itu, Panglima Luling sangat dibuat terkejut. Ia tak menyangka naga milik Su Heng sudah tumbuh sebesar ini. Padahal, ia mendengar dari gurunya, penguasa kastil, bahwa naga milik Su Heng baru menetas dalam kurun waktu 1 bulan yang lalu. Kini, nampak naga biru itu telah berdiri di sana dengan gagahnya. Seketika, Panglima Luling berkata kepada Su Heng, "Tidak mungkin, adik junior. Kamu pakai apa? Kenapa nagamu bisa sangat besar dengan cepat?" Ucapnya dengan penuh kejut. Dengan wajah pura-pura bodoh, Su Heng pun menjawab, "Nagaku mengedarkan energi naga setelah mempelajarinya. Karena bertarung beberapa hari ini, dia jadi tumbuh dengan cepat." "Apa ada masalah, senior?" ucap Su Heng dengan penuh wajah ejekan. Masih dengan kagetnya, Panglima Luling menjawab, Tidak masalah kok. Nagamu jauh lebih besar dari yang kubesarkan dulu," ucapnya masih dengan tidak percaya. Tak sampai di sana, Panglima Luling juga melanjutkan, "Junior, sesuai permintaan guru, aku perlu menguji pengalaman bertempurmu. Aku juga punya peliharaan jenis hewan naga, akan kugunakan untuk memeriksa nagamu," ucap Panglima Luling dengan penuh intimidasi. Tak lama kemudian, ia pun mengaktifkan segel tamer miliknya, untuk mengeluarkan hewan peliharaan dari dalam segel tersebut. Kini, nampak hewan panggilan yang begitu besar dengan tanduk di hidungnya. Dan dengan lantang, Panglima Luling memperkenalkan kepada Su Heng, "Rhinoceros," ucapnya. Ia pun melanjutkan, "Rhinoceros adalah spesies bahaya tipe bumi dan naga. Sama seperti naga, spesies bahaya teratas," ucapnya sembari mengusap dagu. Tak sampai di sana, ia pun juga menjelaskan, bahwa ia telah memelihara naga itu hingga tahap penuh. Dengan karakteristik kulit kasar dan daging tebal, ia yakin naga tersebut dapat menahan serangan dalam waktu yang cukup lama. Panglima Luling juga berargumen, bahwa naga itu juga merupakan salah satu kekuatan utamanya. Kini, terlihat naga milik Panglima Luling mulai mengintimidasi naga milik Su Heng. Dengan menyentuh naga kecil itu dengan kuku besar serta tajam miliknya, seperti sedang mengejek. Hal itu pun berhasil membuat naga Su Heng terkena mental, hingga mengadu kepada tuannya tersebut. Menanggapi hal tersebut, Su Heng berkata kepada Panglima Luling, "Kakak senior, tolong jangan terlalu keras. Jangan bunuh nagaku," ucap Su Heng sembari menenangkan naga miliknya.
Panglima Luling pun terkejut dengan ucapan Su Heng. Ia pun juga tak berencana jika sampai membunuh naga biru itu. Kini, Panglima Luling mulai menenangkan Su Heng. Adik junior, jangan khawatir. Rhinocerosku tahu kapan harus berhenti. Aku hanya akan mengetesnya kok, dan tidak akan menyakiti nagamu. Ucapnya meyakinkan Su Heng. Mendengar hal tersebut, Su Heng pun merasa lega, dan bersiap untuk ujian kali ini. Dengan begitu, Panglima Luling pun memulai ujian tersebut, dengan berkata kepada naga miliknya. Rhinoceros, sepertinya, naga ini baru saja bangun. Gunakan trampel untuk membangunkan si kecil. Ucapnya dengan semangat. Seketika, naga rhinoceros itu pun menghentakkan kakinya ke tanah dengan kuat. Tanah di sekitarnya langsung bergetar hebat, hingga menimbulkan retakan-retakan yang cukup besar. Guncangan itu hampir saja membuat Su Heng serta naga miliknya tidak dapat menjaga keseimbangan. Tak lama setelah itu, Su Heng melihat Panglima Luling mulai melayang di udara, di samping naga rhinoceros miliknya. Ia pun bergumam, bahwa hal itu dapat dicapai dengan mengendalikan kekuatan mental, setelah berhasil melakukan penempaan pikiran. Tapi, kali ini, bukan waktunya untuk memikirkan itu lebih lanjut, karena ia harus bisa menunjukkan kemampuannya. Su Heng pun segera memerintah naga miliknya untuk segera menggunakan Devil Assault, dan juga menyerangnya dari jarak jauh. Tak lama kemudian, naga biru itu mulai memegang pundak Su Heng dengan kakinya, dan mulai membawa Su Heng terbang, menjauh dari retakan yang dibuat oleh naga rhinoceros. Pertarungan kini berpindah ke udara, dengan posisi yang lebih menguntungkan. Akankah skill Devil Assault milik naga Su Heng berhasil mengalahkan rhinoceros raksasa itu? Jawabannya akan kita nantikan di part 4 selanjutnya. Terima kasih.